Kami juga ada tabungan haji. Ini tabungan yang skimnya itu siapapun dapat menabung, yang kemudian pada waktu tertentu apabila jumlahnya sudah mencukupi atau apabila belum mencukupi, tapi dengan persetujuan yang disepakati, kami bisa membayarkan hajinya lebih dulu, dan penambahan dana itu tidak didasarkan pada penambahan bunga, tapi penambahan bagi hasil. Kami Kembali juga kepada masa bagi hasil yang kami juga punya produk seperti misalnya apakah benar ini salah satu mission, ini salah satu tugas Bank Muamalat untuk juga meningkatkan entrepreneurship di kalangan. Saya dengar begitu, Pak. Saya kira begitu. Salah satu mission. Salah satu tujuan dari pendirian Bank Muamalat ini yang juga direstui oleh pemerintah. Dalam hari ini Presiden Soeharto secara pribadi baik pun secara Presiden adalah bahwa 80% dari penduduk Indonesia ini adalah umat Islam kan. Maka kalau kita mau mengatakan pengusaha kecil itu di Indonesia ini jelas lebih dari 88% adalah umat Islam kan, karena penduduknya sedemikian. Maka diperlukan untuk membawa partisipasi umat ini bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara ini. Sehingga akhirnya apa yang kita butuhkan adalah agar supaya mereka ini berpartisipasi, karena memang kenyataannya banyak umat di daerah ini yang tidak mau menaruhkan uang di bank karena ragu bahwa bunga uang itu riba kan. Dan sekarang ada sebuah bank yang kemudian menampung, yang dioperasikan secara Quran dan hadis kan. Kemudian ada juga pengusaha yang baik di kota juga, di kota besar ada yang seperti itu, baik pun apalagi di daerah-daerah, di kampung, yang mereka itu tidak mau membesarkan usahanya karena dia khawatir kalau dia meminjam uang dari bank, dia terlibat bunga dan terlibat riba kan. Maka mereka bisa sekarang mendapatkan dana itu dari Bank Muamalat ini untuk mendapatkan keuntungan dan memperbesar usahanya kan. Yang ini tentulah bagian dari ibadah juga kan. Seperti Bapak tahu, kata muamalat itu kita ambil dari muamalah kan, dari muamalat kan, bahwa kehidupan kita ini dipenuhi dengan ibadah dan muamalah kan. Sesuatu yang sifatnya ada hubungan dengan Allah SWT secara langsung, vertikal, itu ibadah kita itu. Dan ada yang sifatnya antar manusia yang bernafaskan pada keagamaan, kepercayaan Islam yang hakiki ini, yaitu muamalah ini kan. Maka pada kesempatan bulan puasa ini pun saya kira memang baik sekali acara Hikmah Fajar kita ini untuk kita tekankan pada diri kita, pada umat keseluruhan, bahwa berbisnis seperti Bapak katakan tadi, mencari keuntungan itu bagian dari ibadah kan. Saya ingin mengulangi, berbisnis, mencari keuntungan adalah bagian dari ibadah. Sebab sama sekali bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kan Pak? Bukan sama sekali. Sebab 6.606 ayat dalam Al-Quran itu kalau kita teliti banyak sekali diantaranya ayat-ayat yang memang menggambarkan bisnis itu sendiri. Bahkan di situ lengkap sekali tuliskan apabila kau melakukan perjanjian dan salah seorang di antara kamu tidak dapat menulis, carilah seorang saksi kan. Dan tuliskanlah perjanjian yang kamu lakukan itu yang bentuknya hutang piutang. Banyak sekali ayat itu, bahkan menyangkut asuransi, bahkan menyangkut moneter dan sebagainya kan. Bagaimana kita menerjemahkan itu barangkali tugas-tugas. Saya pikir begitulah. Saya kira begitu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ini, Pak Mukadis, saya tertarik sekali mendengar uraian para kiai kita. Bahkan pada bulan Ramadan yang suci ini, apapun yang kita kerjakan yang sifatnya demi Allah semata adalah ibadah kan. Bekerja adalah ibadah kan. Bahkan di bulan Ramadan ini tidur dalam porsi yang sewajarnya merupakan ibadah kan. Jadi perlu kita dalam diskusi ini barangkali menekankan tidak saja itu, berbisnis adalah ibadah kan. Jadi pada Ramadan ini ada baiknya untuk juga, kecuali melakukan tidur dan bekerja dan beribadah dan berzikir, maka diperbanyak juga ibadah lain yang sifatnya ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sama sekali bukan terkotak-kotak bahwa ini ibadah, ini bisnis. Tetapi itu sudah satu yang menyatu ya Pak ya. Menarik Pak. Pak, kembali kepada Bank Muamalat ini Pak ya. Syariahnya ada. Tetapi sebagai bank, sebagai lembaga keuangan dan sebagai bagaimanapun dia sebagai lembaga yang harus maju, niscaya dia harus mengembangkan produk-produk baru dari bank ini.
itu tentunya dilakukan oleh Bank Muamalat. Ya, insyaallah, dan kami sudah lakukan. Betul. Produk-produk yang ya misalnya tabungan yang seperti tabungan berhadiah dan sebagainya. Barangkali pada kesempatan ini pemirsa ingin mengetahui juga Pak, barangkali yang masih berkait dengan syariah Islam itu Pak. Tentu saja Pak Mukadis, produk-produk kami itu sama dengan produk-produk bank konvensional yang lain kan. Kami pun punya giro, kami punya tabungan, kami punya deposito berjangka juga yang kami sebut dengan deposito mudharabah. Kami juga dapat memberikan jaminan. Kami juga sekarang boleh berjual beli mata uang asing karena ini juga ada fatwanya dan itu dibenarkan. Uang boleh diperjualbelikan karena dia mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi itu bukan satu komoditi yang sama. Komoditi uang, tapi dia mempunyai nilai-nilai yang berbeda sehingga mempunyai harga tersendiri. Tapi di samping itu ya kami punya beberapa produk-produk yang memang agak spesifik. Seperti misalnya yang lumrah ada ONH, pembayaran haji, itu kami lakukan. Kami bekerja sama dengan perayaan Indonesia dan tahun ini insya Allah sudah terdaftar dan akan diberangkatkan satu kloter dari Bank Muamalat. Satu kloter sama dengan BRI kan. Dengan membayar Rp300.000 tambahan, maka Koperasi Karyawan Bank Muamalat itu melakukan extra service dalam bentuk manasik haji di sini dan mencoba sedapat-dapatnya tanpa mengambil profit dari Rp300.000 itu apa yang bisa dilakukan di Tanah Suci. Kami juga ada tabungan haji. Ini tabungan yang skimnya itu siapapun dapat menabung, yang kemudian pada waktu tertentu apabila jumlahnya sudah mencukupi atau apabila belum mencukupi, tapi dengan persetujuan yang disepakati, kami bisa membayarkan hajinya lebih dulu, dan penambahan dana itu tidak didasarkan pada penambahan bunga, tapi penambahan bagi hasil. Kami juga bagi hasil kami juga punya produk seperti misalnya tabungan kurban kan. Ini sudah dekat hari kurban kan. Jadi untuk mereka yang mau menabung bermaksud untuk mengorbankan lembu sesuai dengan ini sapi atau kambing dan sebagainya yang tidak bisa menyediakan pada ketika itu, dia bisa menabung dari bulan ke bulan dan kami akan memberikan imbalan bagi hasil tanpa bunga. Kami juga ada produk tabungan anak saleh kan, yang maksudnya terutama untuk anak-anak yang mulai menabung dari kecil, yang ini kedekatan pada taman kanak-kanak dan anak SD, SMP dan sebagainya kan. Kami juga mempunyai produk yang bekerja sama dengan bank-bank lain dalam membuka letter of credit kan. Insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, dalam tahun ini juga, kami sudah diperiksa oleh Bank Indonesia dan rasa-rasanya dalam kondisi yang baik, sehingga kalau kesehatan ini tercapai dalam beberapa bulan ini, mungkin kami sudah bisa ditunjuk dari Bank Devisa. Sehingga kami bisa membuka letter of credit dengan sendirinya. Pak Nur, dengan sendirinya Bank Muamalat ini kembali kepada syariah tadi bisa menjadi semacam kendali moral ya Pak ya. Saya ambil contoh misalnya saja, ada nasabah yang ingin melakukan meminjam modal dan akan menanamkannya dalam satu usaha yang akan bertentangan dengan moral-moral agama. Niscaya Bank Muamalat akan mengingatkan, tidak akan membiayai. Itu akan menjadi semacam stopper Pak. Mungkin mereka tidak mengetahui. Itu barangkali salah satu fungsi Bank Muamalat Pak ya. Saya pikir begitu. Jadi sesuatu yang dalam ajaran agama tidak dibenarkan, maka itulah dia satu kemutlakan kebenaran menurut pendapat saya. Sehingga hal-hal yang memang tidak dibenarkan secara keagamaan, kami tidak akan membiayai. Jelas sekali. Ini juga bisa tercermin dari konsep bahwa sekali kami menyatakan akad dengan seorang nasabah dalam bagi hasil misalnya, porsi itu sudah ditentukan bahwa sekian persen dari profit untuk nasabah, sebagian untuk kami kan. Maka kami tidak dibenarkan untuk belot terhadap ketentuan itu. Ini menyalahi sekali hukum agama kan. Tapi kalau kami kemudian menambahkan jumlah untuk kemudian membuat dia gembira, membuat dia happy, sementara bank pun tidak kurang kegembiraannya, jadi unsur keikhlasan itu tidak apa-apa. Cuma mengurangi porsi nasabah
yang mengakibatkan dia mendapat kurang dari akad perjanjian yang sudah disepakati, itu diharamkan dalam konsep bank ini. Itu bukan saja dilarang tapi diharamkan. Diharamkan. Adalah menarik adalah bagaimana Bapak mempersiapkan sumber daya manusianya, Pak. Karena saya kira bukan hal yang mudah untuk mempersiapkan karyawan Bank Muamalat. Betapapun Bapak dari sebuah bank swasta asing, seorang bankers yang berpengalaman pertama. Tapi ketika akan masuk tentunya akan. Tapi bagaimana Pak? Sedikit saya kira benar tuh Pak Mukadis. Karena itu maka waktu pertama sekali dulu ide membentuk bank bagi hasil bank syariah ini dicanangkan, itu tim perbankan yang dikoordinasi oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Amin Aziz dengan Saudara Andi Rali juga duduk di dalamnya, saya sendiri, itu sudah dari awal mempersiapkan sumber daya manusia tanpa tahu bahwa bakal terjadi berdiri sebuah bank dengan sukarela dan tanpa tahu siapa yang akan duduk di pengurusan bank ini, dan tanpa interase apapun gitu Pak ya. Tanpa pretensi apapun. Kami bekerja pada hari Minggu dan sebagainya, sudah direkrut sebanyak 30 orang trainee kan, tanpa tahu ini akan terjadi. Dan kerjasama dengan Bank Islam Berhad berjalan dengan baik sekali, begitu dengan bank-bank dengan IDB dan sebagainya yang memberikan technical assistance. Sekarang pun kami terus menerus. Karena itu maka kalau Bapak lihat nanti dalam laporan tahunan, dalam laporan kepada pemegang saham, kami akan mengatakan akan mereka mendengar banyaknya jumlah personil bank ini dibanding dengan bank biasa. Di samping kami mempersiapkan jumlah orang untuk bank devisa nanti, dan kemudian cabang-cabang yang insya Allah akan kami buka. Di Bandung kami sudah membeli sebuah tempat di Jalan Buah Batu. Surabaya kami sedang menjajaki. Insya Allah kami juga akan ada di Jawa Tengah kan. Sekarang ini sementara di Jakarta Pak. Sementara di Jakarta. Kami memiliki 4 cabang pembantu Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan memang Pak Mukadis, ini bagaimana sih metode Bank Muamalat itu. Sebetulnya nasabah kita ini terutama umat Islam pada khususnya, mereka tidak usah terlalu ragu dan bertanya bagaimana metode itu. Biarkanlah bank ini di dapurnya bekerja dengan habis-habisan sesuai dengan Quran dan hadis, mengikuti apa yang difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Tapi yang lain-lain itu normal-normal saja. Jadi ini sebuah perbankan yang normal-normal saja, yang misinya memang mencoba untuk mengangkat pengusaha kecil. Jadi besar sekali harapan kita kalau melalui layar televisi ini, melalui diskusi kita ini, terutama pada bulan Ramadan ini baik untuk dimulai satu gerakan baru, hubungan yang lebih baru, karena bank begitu banyak di sini. Bank Muamalat satu kesempatan alternatif baru untuk mereka datang, kecuali juga menempatkan dana, tapi juga untuk mendapatkan pembiayaan kan. Menarik sekali Pak, menarik sekali. Saya kira saya mewakili sejumlah besar pemirsa yang tahu secara samar, tetapi masih samar-samar, dan semoga penjelasan kali ini dan insya Allah kita masih bertemu lagi di satu hari lain untuk lebih memperluas wawasan kita Pak. Insya Allah Pak Mukadis, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Zainul Bahar.